Baik, selamat sore. Selamat berjumpa kembali dengan Koreksi ML Webinar pada hari ini, tanggal 24 Maret 2016, hari Kamis. Hari ini, Koreksi MF akan mengadakan webinar khusus untuk berbicara atau membahas edukasi. Sebelum saya lanjutkan, perlu diketahui acara kita ini akan berlangsung dari pukul 4 hingga pukul 5 sore. Sebelum itu saya mengucapkan dulu salam kepada Pak Adi, Pak Heri di Medan, Pak Joni, Pak Lalu Erlang, Pak Marul Jahan, Pak Thomas Ray Singer. Selamat sore Pak. Saya mau bertanya, apakah suara saya terdengar? Teman-teman nanti bisa menjawab pertanyaan saya melalui fasilitas chatting. Jika mengarahkan kursor mouse ke atas, nanti ada tombol atau pop-up setting. Di situ nanti teman-teman bisa menjelaskannya atau bertanya atau apapun mengenai seputar ini. Baik, dari Pak Heri bisa terdengar jelas ya Pak ya. Terima kasih. Baik, kita lanjut saja. Walaupun ada teman kita Pak Ivan ini masih belum tersambungkan ya, dengan speaker di komputer ya. Kita langsung saja, tapi perlu saya ingatkan sekali lagi, jika ada pertanyaan satu dan lain hal, teman-teman bisa langsung bertanya melalui fasilitas chatting, Baik, Pak Pras sudah tersambungkan. Jadi teman-teman bisa bertanya langsung. Jadi kita akan membahasnya, ya, dan akan berdiskusi mengenai seputar pola harga triple top atau triple bottom dalam trading. Baik, kita mulai saja. Pengertian triple top dan triple bottom. Triple top atau triple bottom merupakan pola reversal. Artinya kalau teman-teman melihat atau menemukan pola harga triple top, ya, maka bisa disebut ada kemungkinan, ada potensi harga akan berbalik ke bawah. Kenapa triple top? Karena tepatnya di atas. Jadi tren yang berlangsung itu berada dalam kondisi bullish. Jadi harga bergerak ke atas, terus nanti membentuk pola harga triple top. Maka ketika kita menemukan pola harga tersebut, ada indikasi sementara bahwasanya harga akan berbalik ke bawah. Jadi ketika kita menemukan pola tersebut, maka
yang kita lakukan adalah menunggu level atau tempat yang tepat untuk membuka posisi sell. Kurang lebih seperti demikian ya. Demikian juga triple bottom ketika harga bergerak ke bawah, ya, harga bergerak ke bawah lalu membentuk pola harga triple bottom, maka hal tersebut merupakan indikasi pertama bahwa harga akan berganti arah yang tadi ke bawah menjadi ke atas. Jadi kita tinggal memilih untuk membuka posisi buy. Ya. Jadi triple top atau triple bottom itu terbentuk pada akhir dari sebuah tren. Akhir dari sebuah tren. Konfirmasi pola tersebut berada pada area baseline. Target dari pola triple top atau triple bottom adalah sedikit jarak antara baseline hingga top atau bottom. Nanti kita lihat cara membuat baseline, terus target profit atau target pergerakan ketika kita sudah membuka posisi buy atau sell, ya, paling tidak kita mengetahui objective price dari pergerakan harga tersebut. Ini contoh triple top. Ini yang saya katakan tadi ya. Harga bergerak atas, lalu dalam kondisi sideways, ya, dan membentuk pola triple top. Perhatikan dalam gambar ini ada 3 top yang terbentuk. Lalu kita membuat garis baseline. Lalu kita membuat garis baseline. Ya. Dalam keadaan seperti ini, kita baru mengindikasikan bahwasanya harga berpotensi akan berubah tren. Kenapa? Karena ini masih potensi. Ya. Selama harga belum menembus baseline, maka masih ada kemungkinan harga akan bergerak atas. Ya, jadi ini perlu disikapi oleh kita semua. Ketika kita menemukan pola seperti gambar ini, bisa kita katakan ini baru berpotensi akan bergerak ke bawah. Belum pasti bergerak ke bawah. Artinya ketika harga membentuk seperti gambar di layar, masih ada kemungkinan harga akan kembali bergerak ke atas, melanjutkan pergerakan sebelumnya. Nah, ketika harga kembali jatuh ke bawah dan menembus atau beruji di baseline, ya, maka kita mendapatkan konfirmasi. Konfirmasi apa? Bahwa pola tersebut berhasil. Ya, pola tersebut berhasil. Jadi harga harus jatuh dulu ke bawah menembus baseline.
Terlihat ya teman-teman ya, garis base ini. Karena ini penting ketika kita menarik garis dan harga menembus garis tersebut, maka dapat kita katakan bahwasanya pola tersebut berhasil. Oke, ya. Baru bisa kita membuka posisi sell, kurang lebih seperti itu. Perhatikan bahwasanya harga setelah menembus baseline itu pullback ke area base. Harga jatuh ke bawah, terus pullback ke area baseline, maka kita menunggu lagi sinyal yang terkonfirmasi bahwasanya harga akan kembali lagi bergerak ke bawah. Oke, jelas teman-teman ya mengenai hal seperti itu ya. Nah, ini perhatikan teman-teman untuk garis yang berwarna merah atau garis X itu merupakan target objective price-nya. Ya. Caranya dengan menarik garis dari titik tertinggi topnya ke baseline-nya. Ya, setelah kita menarik garis dari titik tertinggi ke base-nya, ya, kita memindahkan garis X tadi ke garis baseline. Ketika hal tersebut dipindahkan atau garis tersebut dipindahkan, maka kita mempunyai objective price. Artinya, jika memang harga jatuh ke bawah, target profitnya atau take profitnya itu di area mana, kurang lebih seperti itu. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwasanya target dari pola tersebut adalah setinggi jarak top dan hingga ke baseline. Ini triple top. Nah, ini contoh triple bottom. Harga jatuh ke bawah. Perhatikan harga berkonsolidasi. Ya. Harga berkonsolidasi dan membentuk triple bottom. Ada 3 bottom, ada 3 titik di bawah. Ya. Yang berikutnya setelah kita menemukan hal tersebut, kita menarik garis baseline-nya. Ketika kita sudah mempunyai analisa atau penggambaran seperti gambar yang terlihat di grafik atau di monitor kita, perlu saya ingatkan bahwasanya pola seperti ini masih potensi, ya, masih berpotensi membentuk pola triple bottom. Ya, kalau harga belum menembus garis baseline-nya, masih ada kemungkinan harga jatuh ke bawah melanjutkan pergerakan sebelumnya. Pergerakan sebelumnya apa? Ya, itu tadi iris atau down atau bergerak ke bawah. Nah, ini harga menembus baseline itu merupakan konfirmasi dari pola triple bottom dan harga pullback dan akhirnya bergerak ke atas. Perhatikan
garis yang berwarna merah. Ya, perhatikan garis yang berwarna merah itu merupakan garis untuk menentukan objective price-nya jika harga bergerak ke atas. Garis tersebut, garis merah tersebut, kita sendiri yang membuatnya. Jadi dari titik bottom ke titik baseline, lalu kita tarik garis. Setelah setelah terbentuk, maka kita pindahkan garis tersebut ke baseline, atas baseline ya. Baru kita melihat atau terlihat objective price. Sebentar teman-teman. Baik, sampai sini ada pertanyaan. Saya persilahkan kepada teman-teman yang hendak bertanya. Abah ya, udah Bapak Abah ya. Pak Abah Raffi, Pak Adi, Pak Heri, Pak Ibu Hidi, Yana Riu, Pak Irfan, Pak Joni, ini Ibu Juli belum tersambungkan, Pak Lalu Erlan, Pak Made Marsono, Pak Marojahan, Pak Praditya, Pak Pras, Pak Riang, Pak Thomas Leisinger. Jika ada pertanyaan silahkan Pak. Lalu teman-teman, sebelum saya lanjutkan. Tapi pada prinsipnya pola triple bottom atau triple top itu untuk melihat pergantian arah tren, kurang lebih seperti demikian. Ya. Banyak trader juga kadang-kadang ketika pola harga masih berpotensi membentuk, ya, atau belum menembus baseline, sudah membuka posisi buy atau sell tergantung dari pola harganya. Saya sih menyarankan untuk tunggu dulu sampai benar-benar terkonfirmasi pola tersebut, baru kita buka posisi. Ada dari Pak Heri, apakah garis bottom dan baseline itu selalu mendatar? Tidak selalu Pak, ini hanya penggambaran saja, ya. Tidak selalu mendatar. Trend line itu ditarik dari sebelumnya atau ya betul dari sebelumnya Pak. Ya. Dari TF sebelumnya, ya betul dari time frame sebelum, mungkin dari hari sebelumnya atau dari time frame sebelumnya kan? Karena sebenarnya bisa saja ini di 2 hari sebelumnya, ya kalau kita pakai TF 1 jam, atau mungkin 1 hari sebelumnya, atau mungkin pada hari tersebut. Ya betul Pak. TF 1 jam ya, 1 jam bukan 1 menit ya Pak. Pak Heri. Ya, jadi yang pasti kita harus tahu swing low, swing high-nya, ya, swing low, swing high-nya. Terus kita melihat endingnya, ya. Dan benar apa yang dibilang Pak Heri tadi, tidak selalu mendatar.
garis tren juga kadang-kadang tidak selalu seperti yang penggambaran di apa namanya di layar yang kita lihat bersama. Oke, mungkin ada lagi, silahkan teman-teman yang lain. Ada pertanyaan lagi dari Pak Heri, mana yang paling powerful time frame-nya ya? Penggunaan time frame ya Pak ya? Atau penggunaan time frame berapa yang paling bagus atau terbaik? Jadi kalau mengenai penggunaan time frame, semakin besar time frame yang kita gunakan itu semakin baik. Artinya semakin tidak memberikan sinyal palsu, kurang lebih seperti demikian. Ya. Kalau kita menggunakan time frame 1 menit atau 5 menit atau 15 menit, kurang lebih seperti demikian ya. Banyak sinyal-sinyal palsu atau tren-tren palsu. Secara umum kita tahu bias hari ini contohnya pergerakan harga bullish di time frame 1 jam. Tetapi kalau kita menggunakan time frame 1 menit atau 5 menit atau 15 menit, ya, yang tadinya bullish bisa saja jadi bearish. Itu sudah membuat kita analisa kita menjadi bias. Saat ini bullish atau bearish. Karena penggunaan time frame di 1 jam bullish, tapi di time frame yang lebih kecil bearish. Mana yang benar? Nah, itu demikian. Yang benar adalah semakin besar time frame yang kita gunakan, semakin baik. 1 jam, 4 jam, atau daily gitu ya, atau hourly. Berapa besar yang bisa digunakan time frame berapa? Sebenarnya tergantung dari masing-masing orang atau masing-masing trader. Sebenarnya untuk pergerakan harian itu menggunakan time frame 1 jam. Ya, 1 jam untuk analisa saja. Ya, untuk analisa saja kita bisa menggunakan time frame 1 jam. Jadi kalau time frame 1 jamnya bullish, kita menggunakan time frame 5 menit atau 15 menit yang bergerak bearish, kita tetap ambil pilihan untuk membawa posisi buy bullish. Kenapa? Karena bias hariannya ya memang sedang bullish. Jangan ambil posisi bearish. Walaupun kita menggunakan time frame 1 menit, 5 menit atau 15 menit. Pengalaman Pak Heri, ya. Pengalaman semakin besar semakin baik. Time frame yang kita gunakan semakin besar semakin baik. Jadi berapa besar time frame yang digunakan itu hasil riset atau hanya pengalaman di lapangan. Pengalaman Pak.
Baik, itu dari Pak Heri. Mungkin Pak Heri tidak terbaca, Pak, pertanyaannya. Karena Pak Heri itu sentuhnya harusnya everyone, Pak, jangan privately. Jadi tidak terbaca pertanyaan-pertanyaan Bapak. Jadi privat itu antara saya dengan Bapak saja. Kurang lebih begitu. Kalau everyone mungkin teman-teman yang lain bisa membaca. Jadi ada teman-teman untuk teman-teman yang terakhir dari Pak Heri, oke, mana yang lain kok nggak ada pertanyaan. Akhirnya Bapak masih privately. Itu diganti saja Pak, sentuhnya itu ke everyone, jangan privately. Masih, tapi tulisannya tidak terbaca, Pak. Terdengar tapi tulisannya tidak terbaca. Abah Rafi juga masih privately. Nah itu seperti Abah Rafi, kok masih kosong, nggak ada pertanyaan. Karena pertanyaan dari Pak Heri tadi dikirim privately, Pak Abah. Ya, artinya saya dengan Pak Heri saja yang bisa membaca. Mungkin maksud Pak Heri tadi maunya bisa terbaca ke semua orang. Nah, seperti saat ini Pak Abah Rafi. Nah, Pak Abah Rafi to everyone sekarang. Jadi semua bisa membaca. Nah, ini Pak Heri Medan juga udah everyone. Jadi baru pertanyaan-pertanyaan tadi semua bisa dibaca oleh teman-teman yang lain. Baik, mungkin saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Itu tadi contoh dari triple top, triple bottom. Nah, ini contoh triple top. Nah, ini Pak Heri ya. Tidak, gambarnya atau garisnya masih mendatar. Tapi kadang-kadang tidak terlampau jelas. Ini triple top, mungkin jangan-jangan sudah 5 top kali ya. Tapi konsepnya seperti demikian. Ini menggunakan time frame H1. Ya. Ini ada baseline-nya. Perhatikan harga pullback ke mana? Ke baseline. Dan akhirnya jatuh lagi ke bawah. Ini triple top, ini triple bottom. Nah, ini kalau triple bottom masih enak. Nah, ini kenapa saya bilang enak? Karena bottomnya itu terlihat ada 3. Nah, artinya ketika harga jatuh ke bawah, ya, harga jatuh ke bawah, tertahan, ya, membentuk bottom left atau bottom yang kiri, terus bergerak ke atas, harga mencoba lagi untuk menguji support tadi atau bottom left tadi. Ternyata tidak mampu, harga kembali lagi ke atas dan membentuk middle bottom atau bottom yang di tengah, ya. Dan mencoba lagi untuk bergerak atau menembus support tadi atau bottom tadi, ternyata tidak mampu, akhirnya bergerak ke atas dan menembus baseline.
Jadi teman-teman bisa perhatikan bahwasanya ada usaha harga untuk menembus support. Ya, tetapi tidak mampu, ketika tidak mampu, ya, harga akhirnya melanjutkan atau berbalik arah ke atas. Ini penggunaan time frame-nya 4 jam, concerning USD. Triple bottom. Perhatikan, ya, seperti yang saya katakan, selama harga belum menembus baseline, saya sarankan jangan membuka posisi apapun. Kenapa? Masih ada kemungkinan harga akan berbalik ke bawah. Atau mungkin berbalik lagi ke atas kalau menembus baseline. Di sini kadang-kadang banyak trader yang tidak sabar dan akhirnya terkecoh. Udah ketika ada triple bottom ngebuy, ternyata harganya ke bawah. Kurang lebih seperti demikian. Nah, ini ada dua buah strategi yang dapat digunakan bila mana pola triple top dan triple bottom muncul, yaitu strategi antisipatif dan strategi reaktif. Antisipatif dan reaktif. Nah, ini perhatikan, ada dua strategi yang bisa kita gunakan. Nah, ini yang antisipatif. Jadi kita mengantisipasi peluang tersebut. Kelebihan dari strategi antisipatif, jarang sekali tertinggal momen. Yang berikutnya jarak stop loss, ya relatif pendek ya. Target yang variatif karena dapat mengambil target dari konfirmasi pattern ataupun dari target pattern sesungguhnya. Take profit targetnya itu bervariasi, bisa lebih rendah atau lebih tinggi, kurang lebih seperti demikian maksudnya. Nanti kita lihat. Kekurangan dari strategi antisipatif adalah karena sifat strategi antisipatif dapat dikatakan agresif, sehingga peluang untuk terkecoh oleh false signal sangat tinggi dan berujung pada stop loss sebagai akibat dari sinyal yang belum terkonfirmasi secara menyeluruh. Perhatikan, sinyal yang belum terkonfirmasi secara menyeluruh. Artinya ada orang atau trader yang mengantisipasi terlebih dahulu tanpa menunggu konfirmasi. Itu yang banyak membuat korban berjatuhan, kurang lebih seperti itu. Baik, ini dari Pak Abah Safi. Untuk membaca triple top dan triple bottom itu di time frame berapa jika kita membuat analisa? Disarankan menggunakan time frame 1 jam, Pak Abah. Ya, disarankan menggunakan time frame 1 jam. Kenapa? Karena time frame 1 jam itu biasanya biasa digunakan analisa untuk bias harian. Kurang lebih seperti demikian. Oke, saya lanjut ya. Jadi itu tadi kelebihan dan kekurangan strategi antisipatif. Lebih mengantisipasi dulu tanpa melihat konfirmasi, kurang lebih seperti demikian. Nah, ini contoh penerapan strategi antisipatif. Harga bergerak ke atas, ya, membentuk triple top,
Lalu baseline, perhatikan, langsung open sell, ya, tanpa menunggu harga menembus baseline. Kan mengantisipasi dulu. Dasar pemikirannya seperti demikian. Mengantisipasi lebih dahulu. Ya. Jadi dia atau trader ini lebih baik saya ambil posisi sell duluan. Stop lossnya memang lebih kecil. Ya. Target profitnya ini tergantung. Ada yang menggunakan objective price ya, dapat lebih banyak, ada yang bisa dapat lebih sedikit target. Ya. Tanpa menunggu konfirmasi. Jadi lebih berani terlebih dahulu untuk membuka posisi. Ini penggambaran saja. Dari contoh strategi antisipatif 1. Nah ini, tadi kan contohnya kita ambil posisi open sell 15 lot. Taking profit pertama 5 lot di area baseline. Ada kita buka open sell-nya di pertengahan, ya, antara titik baseline dengan topnya. Taking profit kedua 61,8%. Kita close 5 lot. Dan 100%-nya kita close 5 lot juga. Ini hanya salah satu contoh penerapan strategi antisipatif. Ini antisipatif kedua, ya, strategi antisipatif kedua. Harga bergerak ke atas, triple top, baseline, harga menembus, terkonfirmasi, lalu open sell di area baseline ketika harga pullback. Perhatikan ketika harga pullback ke area baseline. Jadi harga menembus dulu, lalu kita pasang posisi, anggaplah contohnya pending order sell limit di area baseline. Stop loss-nya perhatikan lebih lebar, take profit-nya ya sepanjang sebesar top sama baseline. Ya, ini antisipatif kedua. Jadi harga menembus dulu, terkonfirmasi, lalu open sell di harga open sell di baseline. Saya lebih prefer sama yang strategi antisipatif kedua. Kenapa? Karena sudah terkonfirmasi. Saya lebih senang ini daripada yang antisipatif 1. Tetapi ada trader yang lebih berani membuka posisi sell tanpa menunggu konfirmasi. Ini penggambarannya, taking profitnya 10 lot di 61,8%, 5 lot di 100% objective price-nya. Jadi dibagi-bagi ya.
Baik, itu strategi antisipatif. Yang berikutnya, strategi reaktif. Ya, strategi reaktif. Ya, kelebihan dari strategi reaktif. Kemungkinan terjebak oleh pergerakan harga lebih kecil peluangnya daripada antisipatif. Kemungkinan terjebak pada pergerakan harga lebih kecil peluangnya daripada strategi antisipatif. Kelebihannya, sinyal entry atau momen entry lebih valid dibandingkan dengan strategi sebelumnya. Ya, karena ketika ada sinyal terkonfirmasi baru kita bereaksi. Ya. Kekurangannya seringkali tertinggal momen dan jarak stop loss yang cukup lebar karena menunggu konfirmasi terlebih dahulu. Ya, jadi mana yang terbaik, antisipatif atau reaktif? Dikembalikan atau dijawab ke masing-masing trader, masing-masing orang. Tetapi saya lebih senang yang buka posisi ketika sudah ada konfirmasi. Nah, ini contoh penerapan strategi reaktif. Harga jatuh ke bawah, ya, membentuk triple bottom, harga menembus baseline, baru open buy. Ya, harga menembus baseline, baru open buy. Terkonfirmasi. Ya. Kalau yang antisipatif, ada yang menembus, ada yang enggak, ada yang belum, gitu ya. Jadi ketika kita buka posisi buy, harga sempat bergerak ke atas, tetapi kembali pullback ke bawah dan akhirnya melanjutkan pergerakan sebelumnya. Ya, open buy-nya 15 lot dan taking profit, perhatikan dibagi-bagi. Ada yang 10 lot, ada yang 5 lot, tergantung tempatnya. Ya. Fungsi dari pembagian taking profit ini untuk meminimalkan resiko untuk mendapatkan profit atau keuntungan semakin banyak. Udah pasti seperti demikian ya. Baik, itu tadi teman-teman mengenai apa namanya, pola triple top dan triple bottom ya. Kita bisa memanfaatkan pola tersebut karena pola tersebut itu sering muncul ya, sering muncul. Hanya memang kita harus bersabar. Sebenarnya tugas kita seorang trader hanya bukan pinter dalam berstrategi, itu udah pasti ya. Itu udah pasti saya kira. Tetapi yang pasti, yang penting tugas seorang trader itu adalah sabar menunggu momen. Kurang lebih seperti demikian. Kebanyakan trader yang apa namanya
terjatuh, itu dikarenakan tidak sabar menunggu momen. Baik, mungkin ada pertanyaan? Baik, dari Pak Heri, apakah pola ini seperti gabung teknik Fibonacci ya Pak? Sebenarnya teknik Fibonacci itu bukan teknik ya. Fibonacci itu adalah tools yang digunakan untuk melihat kemana harga akan bergerak, kurang lebih seperti demikian. Kalau Pak Heri bilang itu teknik ya silakan gitu ya, tetapi saya mungkin hanya pengistilahan saja, ya perbedaannya hanya di situ saja. Baik, sambil menunggu pertanyaan yang lain, saya informasikan kami dari Forex IMF itu menawarkan satu pola pendapatan partnership, ya. Artinya jika memang teman-teman ingin menjadi partner Forex IMF di tempat atau daerah masing-masing, dengan mendapatkan pendapatan sudah pasti. Nanti teman-teman coba saja masuk ke partnership program. Webnya itu partner.foreximf.com. Nanti teman-teman bisa masuk atau daftarkan. Di situ teman-teman bisa mendapatkan pendapatan tambahan, kurang lebih seperti demikian. Daftar saja, nanti akan dihubungi oleh officer kami terkait. Partner itu, jadi Pak Rian itu menjadi partner Forex IMF, artinya jika Pak Rian punya teman yang ingin bertransaksi Forex, itu Pak Rian bisa mengarahkan kepada kami, bisa sebagai IB atau referral. Nah, jadi di situ semua ketika Bapak mendapatkan trader atau orang yang ingin mentransaksi mata uang melalui foreximf.com, Bapak bisa mendapatkan keuntungan, yaitu berupa pendapatan, ya. Nah, mengenai fee referral itu saya sarankan Bapak daftar saja dulu Pak Heri, karena nanti officer kami akan menghubungi Bapak, kurang lebih seperti demikian, Pak. Ya. Gratis, Pak Rian, gratis, tidak berbayar.
Baik, mungkin kalau tidak ada lagi, webinar ini akan saya akhiri saja. Terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian, Pak Adi, Pak Dhani, Pak Dimas, Pak Heri, Pak Ibu Hidiana, ini Pak Wayan, Pak Ivan, Pak Joni, Bu Juli, Pak Lalu, Pak Madu Martono, Pak Marujahan, Pak Praditya, Pak Pras, Pak Rian, Pak Thomas Raisinga. Apa yang kami bagikan semoga bermanfaat kepada bapak-bapak sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa pergunakan stop loss karena stop loss adalah modal kita untuk bertransaksi. Terima kasih, selamat sore, selamat berakhir pekan, long weekend kita. Saya Freddy Rodo dari Forex Yang Webinar mengucapkan terima kasih.